teman-teman ya. Oke, sudah live nih Bro Albert. Halo Bro. Halo, halo malam. Selamat malam Bro. Suara gue oke ya? Aman, kedengaran jelas. Oke, siap, mantap. Oke Bro Albert, pertama-tama thank you banget nih buat waktunya. Gue tahu banget nih Bro Albert ini memang sibuk pastinya gitu ya, dan pasti banyak urusan juga, tapi mau meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol sama Sukor Sekuritas dan tentunya dengan penonton kita malam hari ini ya di Instagram Live kita. So thank you Bro sekali lagi. Sama-sama bro. Ya, jadi tadi gue udah perkenalkan dikit bro ya tentang lo gitu kan. Ini bukan, sebenarnya kalau dari gue sih, kalau Aji Live Sukor nggak mungkin nggak kenal Albert gitu kan. Nah tapi Oh, ini udah pasti bro, ini udah pasti, ini nggak bercanda. Tapi maksudnya mungkin aja ada nasabah-nasabah baru atau mungkin nasabah-nasabah yang tertarik mau coba invest atau mulai di Sukor gitu kan, dan tentunya tertarik juga gitu ya dengan topik kita malam hari mengenai bandarmologi begitu kan, karena kalau ngobrol sama Bro Albert ini ya teman-teman ya, aku ini sering ngobrol tentang bandarmologi begitu kan, jadi ini memang topik yang menarik banget dibahas dengan orang yang tepat begitu kan. Nah tadi gue juga ada mention bro tentang AG Invest begitu kan. Mungkin bisa share sedikit nggak kira-kira komunitas AG Invest itu komunitas apa ya? ya. Jadi teman-teman, kita EJ Invest itu ya bisa menganalisa sebuah stok atau saham dari 3 sudut pandang ya. Bandarmologi, teknikal, dan juga fundamental. Nah, kebetulan malam ini kita akan lebih fokus membahas tentang fundamental dan bandarmologi supaya teman-teman itu pada saat masuk ke market ya, walaupun yang pemula ataupun yang intermediate sekalipun masih bisa diingatkan kembali sebenarnya cara analisa di market seperti apa, ilmu bandarmologi itu cara penerapannya bagaimana, bahkan sampai fundamental sebenarnya itu cara analisanya seperti apa. Kita akan bahas malam hari ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin join AJ Invest, itu pertama kita ada YouTube yang bisa ditonton, ataupun di Telegram teman-teman bisa hubungi di admin ya, AJ Invest admin. Kalau ingin bertanya-tanya seputar ingin bergabung dengan komunitas AJ Invest. Ya. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Nah jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan lanjut bisa aja langsung ke Instagramnya AG Invest ya. Kalian bisa lihat di atas tuh ya. Dan sekali lagi aku ingetin buat teman-teman, pembicaraan kita malam hari ini di save. Jadi jangan khawatir kalau ada yang ketinggalan topik atau mungkin ada sesuatu yang di share sama Bro Albert, kalian ada miss, nanti bisa nonton di Instagramnya Sukor. Oke. Langsung aja kali ya bro ya, jadi mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai market nih. Biasanya kalau gue TikTok gitu ya sama influencer pasar modal, itu gue selalu nanya tanggapannya begitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini kan market itu naik ya 0,35%. Dan kalau misalnya gue lihat 5 hari ke belakang itu tetap naik 0,54% begitu. Jadi memang kayaknya 3 minggu kemarin, 4 minggu kemarin tuh sempat merah-merah terus tiba-tiba sempat naik. Sekarang udah mulai naik lagi gitu ya kalau misalnya dalam rentang 5 hari. Nah, tapi tetap kalau nggak gue dengar dan gue lihat masih banyak investor itu yang wait and see begitu ya, masih belum pede lah bahasanya. Itu yang gue lihat. Nah, tapi gue mau nanya nih sama Bro Albert, kira-kira apa nih tanggapannya mengenai pasar modal atau market kita hari ini atau saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat di market ya, sebenarnya bisa tercermin dari transaksi di IHSG ya. Volume kita itu beberapa hari terakhir ini memang masih sangat rendah. Yang sehat itu kan di atas 8, 9, Pak. Kalau di atas 10 triliun itu kan bagus. Tapi kalau di bawah 8, ya secara konsisten, berarti IHSG itu bisa tergolong cukup sepi ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Memang banyak pelaku pasar itu juga wait and see karena semakin dekat dengan ya. Contohnya malam ini ya, lagi mau ambil nomor urut untuk calon presiden ya kan. Setelah itu mereka akan mulai kampanye nih sampai nanti akhir tahun. Nah, ini kan bikin para pelaku pasar juga semakin harus waspada ya, karena masing-masing presiden itu memiliki kebijakannya masing-masing, sehingga mereka itu masih banyak yang melakukan wait and see di pasar modal. Nah, dengan seperti itu mulailah sepi di market dan volume memang kelihatan kecil ya, walaupun ada kenaikan di IHSG misalkan 0,3 dan
seterusnya, tapi volumenya itu tidak sebaik itu. Sehingga hari ini sebenarnya teman-teman kalau perhatikan untuk daily movement-nya ISG aja sendiri sangat volatile ya. Artinya pada saat dia naik, dia cepat sekali naik, tapi sekali koreksi bisa juga cepat sekali turun. Itu menunjukkan bahwa ya tidak padat, tidak solid pergerakan ISG. Nah, jadi alangkah baiknya memang untuk sementara ini lebih banyak wait and see, tidak ada salahnya sambil tetap menganalisa saham-saham nih. Ada saham apa yang fundamentalnya bagus, tapi sahamnya masih belum naik karena market masih wait and see. Itu kan menjadi sebuah kesempatan buat kita nih, karena market lagi banyak wait and see, kita tetap harus analisa ya, jangan artinya males, lalu dibiarkan, kan sayang nanti ketinggalan kesempatan buat masuk ke dalam saham yang bagus, gitu. Oke, iya aku setuju banget ya teman-teman. Jadi yang Bro Albert mention ya, jadi mengenai sentimen domestik begitu ya, pemilihan presiden ya Bro ya. Jadi Betul. kalau nggak salah pilkada itu juga jatuhnya tahun depan tuh kalau nggak salah ya. Jadi memang rame lah ya tahun depan itu, bisa dibilang sentimen secara domestiknya, dan ya ini pasti akan berpengaruh juga ya dengan ekonomi kita, dengan segala program-programnya ya Bro ya, tadi yang udah lo mention kan. Jadi Betul kita juga sekali. Ya. jadi kita harus memperhatikan itu juga, dan itu juga bisa menjadi salah satu katalis yang membuat mungkin banyak investor wait and see begitu. Oke, itu kan sentimen dari domestik ya Bro ya. Kita mungkin bahas tipis-tipis saja. Kan nih banyak teman-teman cuan troopers mungkin yang nggak terlalu follow up dengan berita-berita sentimen Bro kan. Kira-kira kalau dari lo sendiri nih, kira-kira ada yang bisa di-share nggak ke teman-teman cuan troopers, sentimen global apa yang mungkin masih mereka bisa perhatikan juga gitu, atau mungkin bisa dilakukan riset sendiri atau nggak diikuti begitu kan, dengan banyaknya berita perang, mungkin suku bunga masih relevan juga begitu kan. Suku bunga itu topiknya udah 2 tahun ke belakang sih, nggak habis-habis ya bahas itu gitu kan. Nah mungkin bisa dikasih sedikit insight kali sama teman-teman Cuan Troopers, sentimen-sentimen ini yang global ini mungkin bisa diperhatikan dan tetap menjadi faktor apa ya, penentu arah ISG juga. Oke, ya baik. Jadi ini saya ada sempat bahas di Telegram kami ya, di Agent Smart Room. Kalau teman-teman ingin join, boleh ke Telegram, langsung klik Agent Smart Room, itu join secara gratis. Nah, jadi saya ada sempat bahas sedikit bahwa market kalau sedang sepi seperti ini, IHSG contohnya ya, di stock market, itu berarti perputaran uang sedang terjadi di luar stock market. Nah, itu di mana? Yaitu salah satunya di money market dan juga di dunia bonds ya, obligasi. Nah, kenapa bisa berputar di sana? Karena sementara ini return yang bisa mereka berikan itu cukup besar relatif dengan resiko. Ya kan, sedangkan stock market itu kan memang high risk high reward. Kalau dapat reward bisa mungkin 50% atau bahkan saham beggar 100%, tapi resikonya kan juga besar sekali ya. Jadi big money kalau tiba-tiba kehilangan uang yang besar kan juga hati-hati sekali dong. Makanya dengan adanya return yang lumayan besar di money market dan juga di bond market, maka mereka sedang berputar di sana. Itu yang membuat sekarang keadaan di stock market cukup sepi. Nah, kalau secara global ya, sebenarnya ya sementara ini perang itu sudah berlangsung cukup lama, contoh dari yang Rusia. Tapi sekarang ada perang tambahan nih, ya kan, di Irak sama, di Israel sama Palestina. Jadi ini sesuatu yang berlangsung, dan menurut saya ini kalau berkelanjutan, it's not good for everybody sebenarnya, karena perangnya dua negara, tapi di belakangnya ini banyak yang terjadi, karena yang ini support ini, yang ini support itu, padahal setiap negara itu ada masalah keuangannya masing-masing kan. Ya, contoh US ini sebenarnya secara ekonomi tidak bagus, tapi mau nggak mau mereka tetap sedang mensupport di Ukraine berlanjut dan lain-lain. Nah, ini kan lama-lama ketarik dengan negara-negara lain yang harusnya bisa fokus perkembangan ekonomi, sekarang tertarik fokusnya juga saling membantu ya saudara-saudara kita yang lagi sedang perang di situ. Dan kita nggak tahu loh ya sampai kapan perang ini akan berlanjut. Dan kalau berkepanjangan ya pasti kenanya dampaknya secara ekonomi ke global. Itu kenapa bahkan di US, walaupun US stock itu sempat cenderung naik ya, tapi banyak sekali yang cukup pesimis sebenarnya, mengkhawatirkan bahwa kalau nanti terjadi resesi atau big drop, itu sekali turun bisa cepat sekali dan banyak aset yang akan kena wipe. Itu kekhawatiran orang di US sana ya.
Nah, ini pasti akan ada dampaknya juga nih ke IHSG. Kalau US stock market crash, pastilah IHSG kena. Tapi ya harapannya kan tidak sampai se ekstrim itu. Jadi teman-teman tetap harus pastikan bahwa update lah sesekali secara berkala informasi global secara misal perang ini sejauh mana mereka, apakah sudah ada titik terang atau malah makin parah nih, makin invasif ya ceritanya ya. Nah, itu perlu sesekali diupdate. Nah, kalau secara ekonomi, suku bunga selama masih tinggi, ya kemungkinan stock market akan either sepi atau stagnan. Ya, akan sulit sekali untuk tiba-tiba mereka euforia dalam keadaan seperti ini, karena tidak ada alasan big money mendadak keluar dari yang instrumen defensif aman, kasih return tinggi. Kenapa mereka harus keluar incar stock market yang resikonya besar dengan keadaan ekonomi seperti sekarang? Tidak ada reason kan? Pasti mereka yang ambil panen cuan dulu nih di market yang lebih defensif ataupun lebih aman. Nah, itu teman-teman juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya seputar bond market ataupun instrumen lainnya di EJS. Jadi bisa pertimbangan nih untuk bergabung dengan grup EJS. Ya, wah ini lengkap ya jawabannya. Jadi setuju banget karena apalagi kalau misalnya kita berinvestasi itu kalau sendiri itu rasanya mungkin susah ya bro. Jadi memang butuh komunitas juga begitu kan dan tentunya mungkin bisa dibilang orang-orang yang lebih dulu lompat di dunia pasar modal yang siap membantu kita juga ya seperti Aginvest gitu kan mau membantu mengurasi berita-berita yang ada gitu kan yang lebih relevan dengan apa ya tujuan-tujuan investasi kita bisa dibilang gitu kan karena memang banyak orang mau berinvestasi tapi edukasi pemahamannya belum terlalu tinggi juga begitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya kita betul ya bro ya setuju ya Yes. gitu kan jadi Tepat. jadi itu juga lah alasannya. Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin banyak ya 2-3 tahun ke belakang itu orang tertipu dan sebagainya. Jadi inilah pentingnya kita punya komunitas begitu kan. Ini juga sebenarnya salah satu alasan kita ngobrol-ngobrol program TikTok segini juga. Jadi supaya teman-teman tidak hanya mencari profit begitu tapi juga istilahnya berdiskusi lah ya dengan orang-orang di sekitar kalian juga begitu kan mengenai perjalanan investasi kalian. Oke, Oke, jadi tadi udah di-share nih ya sama Bro Albert mengenai sentimen global dan dampaknya itu bagaimana begitu kan ke pasar modal. Nah, tadi kita udah sempat sih membahas mengenai momen banyak investor yang wait and see. Tapi kalau dari lu sendiri gimana, Bro? Apakah ini benar-benar 100% momen wait and see atau ada tetap opportunity yang bisa nih diperhatikan bagi kita semua? Oh, oke. Ya, jadi begini, di saat market sedang banyak wait and see ya, justru saya semakin detail saat analisa saham fundamental. Artinya apa? Kalau sebuah saham yang performanya secara bertahap itu terus maju ya, misalkan revenue-nya naik terus, profit-nya naik terus ya kan, atau utangnya semakin mengecil. Nah, di dalam keadaan ekonomi sekarang, market kan juga nggak mau terburu-buru belanja. Di situ kita sebagai, ya dibilang retail, ada kesempatan nih kalau teman-teman ilmu analisa fundamentalnya tajam pasti akan ketemu nih saham-saham yang makin lama valuasinya semakin menarik. Nah, disitulah ada kesempatan buat nyicil karena kalau teman-teman incar sebuah saham fundamental bagus bukan saat mereka semua sudah dikejar semua retail ya sudah lagi naik semua news lagi bahas teman-teman ikut HK. Nah, itu biasanya tidak dapat cuan akhirnya malah rugi kan. Nah, justru sekarang dalam kondisi semuanya lagi waspada ataupun lagi ibaratnya was-was lah ya dengan market, teman-teman ya jangan males analisa terus fundamental ya saham-saham yang di IHSG yang mana sih sebenarnya valuasinya ini sudah murah. Ya teman-teman mau dicicil bertahap boleh atau setidaknya ada planning kalau di harga berapa saya mau nyicil nih dan itu harus konsisten supaya teman-teman bisa mendapatkan good bargaining price ya di saham-saham yang fundamentalnya baik. Gitu. Jadi jangan sampai dengar semua wait and see lalu teman-teman lupa sama IHSG lalu nggak dianalisa lagi nih ini saham udah entah kemana performanya udah nggak tahu sampai mana teman-teman udah lupa karena cuma dengar wait and see lalu nggak dianalisa sama sekali. Gitu. Oke, siap. Thank you Bro Albert untuk jawaban dari pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke question berikutnya, aku mau ingetin nih untuk kalian cuan troopers, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham yang kalian mungkin pegang atau mungkin saham yang kalian sedang perhatikan dan ingin
meminta insight dari Bro Albert. Boleh banget ya Bro ya. Nanti Boleh. kalian tinggal type aja, tinggal ketik sahamnya apa di comment section, nanti kita tampung, nanti towards the end dari diskusi kita akan kita coba jawab ya semuanya ya teman-teman ya. Bisa di komen atau nggak di question box-nya ya, tinggal kalian tanya aja pertanyaan mengenai saham atau mungkin seputar dari topik pembicaraan kita malam hari ini. Karena memang topik pembicaraan kita malam hari ini kan memang lebih beratnya ke acara topik fundamental dan bandarmologi begitu kan. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi tadi Bro Albert ada mention ini saat yang tepat untuk kita itu mulai belajar menganalisa begitu kan, fundamental begitu. Nah, jadi ini juga menarik karena banyak orang kayaknya baru mulai investasi itu mikirnya itu langsung trading gitu kan. Jadi mungkin itulah banyak kejadian di mana orang awalnya trader, pas nyangkut akhirnya dipaksa harus menjadi investor begitu kan, fundamentalis jadinya kan. Nah sebenarnya sih kalau dari aku ya, mungkin dari Bro Albert juga pasti setuju, semua cara analisa itu tidak ada yang salah ya kan, sesuai dengan ya keahlian dan tujuan kita masing-masing. Nah mungkin untuk pertanyaan mengenai bagaimana cara menganalisa fundamental itu memang berat banget ya Bro ya, karena bisa lama, nggak mungkin dari IG live 1 jam tuh bisa kita membahas secara detail gitu. Nah tapi pertanyaannya aku mau ganti nih, kalau Bro Albert sendiri menganalisa saham secara fundamental, boleh di-spill dikit nggak kira-kira hal-hal atau faktor-faktor apa aja nih yang diperhatikan untuk suatu saham ini menarik buat Bro Albert secara fundamental? Itu dulu deh. Oke. Saya kasih gambaran kasarnya ya, supaya retail-retail bisa pahami dulu ya. Jadi sebenarnya kita harus memahami cara kerja big money itu bekerja. Big money itu selalu mencoba mendapatkan return kan terbaik di dalam market kan. Nah kalau di bond market, contoh obligasi itu kan jelas, oh beli di misalkan harga 100 dapat kupon berapa persen per tahun. Itu kan jelas mereka bisa mengukur, hitung gitu kan. Oh, 1 tahun saya dapat return 6% atau 7% dan seterusnya. Jadi dia sudah tahu dengan resiko yang sangat minim bisa mendapatkan return 7%.